Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Salam, strawberry imut. Selamat malam. Ya, malam. Silakan. Saya mau nanya, apa betul kamu mantan muslim? Kayaknya Kak Strawberry Imut kan udah pernah naik ke room saya ya, jadi iya. Iya. Saya mau nanya, kamu mantan muslim ya? Ya. Jangan terlalu Anda banyak. muslim. Iya, jangan terlalu kebanyakan makan stroberi Kak. Kayaknya bijinya mampet di telinga. Kok malah ketawa bukannya malu? Saya udah bilang berkali-kali iya. Oh. Enggak, cuma mau ngetes saja. Kamu murtadnya di usia berapa? Secara hati atau secara apa ya? Kalau saya bilang secara de facto atau de jure. Ya, mulai ragunya sejak kapan? Sejak usia berapa? De facto atau de jure? De jure. De jure berarti secara legitimasi hukum. Secara legitimasi hukum berarti ada pengakuan gereja secara sah. Maka di umur saya 18 tahun ada surat baptisnya. Kalau secara de facto pengakuan saya berarti terjadi pada saat umur saya 15-16 tahun. Rentang tahun saya segitu. Itu de facto dan de jure. Kenapa saya pakai begitu? Ya karena dalam Islam ada yang namanya teman-teman, ketika Anda sudah tidak meyakini dalam hati bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Anda sudah murtad, bukan begitu Kak Strawberry Imut? Oh iya, betul. Nah, betul, ya sudah. Makanya jadi teman-teman yang Kristen jangan bingung ketika saya tanya ke Strawberry Imut itu mau tahu saya kapan murtadnya itu secara de facto de jure, itu pakai istilah begitu supaya memahami lebih gampang. Gitu. Lanjut, apalagi pertanyaannya? Kalau memang murtadnya umur segitu, berarti kamu waktu Islam banyak hafalan ya? Banyak hafalan apa? Maksudnya? Hafalan surat-surat. Surat-surat apa? Surat sakit, surat izin, surat al-fas? Surat Al-Quran. Oh, Surat Al-Quran. Oh, Al-Quran surat. Iya. Kantor posnya di mana Iya. nih suratnya? Maksudnya kamu banyak menghafal surat gak? Emang kenapa? Saya sih baru umur 15 tahun pada saat itu murtad secara de facto. Terus kenapa maksudnya? Berarti kan umur saya masih 15 tahun tuh perkiraan kelas 2 SMP, semester 2, semester 1 sih. Terus kenapa? Ya maksudnya aku tuh nggak percaya kamu mantan muslim gitu. Ya, aku mau rugi tes juga. bacaan Al-Quran Kamu kamu. percaya atau nggak percaya, saya nggak rugi dan nggak untung. Apakah ketika kamu percaya saya lagi jadi gembira gitu? Wih hebat, ada yang percaya sama saya. Mau 1000 orang percaya sama saya tetap hidup biasa kok. Saya tetap bawa motor kemana-mana. Saya tetap mengendarai kendaraan untuk sampai ke tujuan saya. Saya tetap makan Soalnya nasi. banyak yang ngaku-ngaku mantan muslim gitu. Oh ya udah. Terus mau ngapain di sini? Ya tes bacaan Al-Fatihah, surat-surat lainnya gitu. Terus nanti kalau misalkan kamu ngetes saya dapat apa? Ya aku percaya kalau kamu mantan Ya muslim. kan udah bilang. Dengerin premis saya. Anda percaya atau tidak percaya tidak menjadi keuntungan dan kerugian bagi saya. Anda percaya saya nggak untung dan nggak rugi. Anda tidak percaya juga saya tidak untung dan rugi. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya tidak butuh validasi pengakuan. Mau bahkan teman-teman Kristen di luar sana banyak yang nggak percaya, misalkan saya bukan murtadin, nggak peduli.
Oh, berarti Jadi nggak ada uang hafal jajan. ya? Oh, bentar. Saya mau SS dulu yang bilang mau kasih saya 1 juta. Mujahidin ya. Nah, komentar dulu lu pada. Mujahidin komen. Saya kasih uang 1 juta. Oke, gue udah SS Mujahidin. Ini akunnya saya SS juga. Oke, dia bakal kasih kita gua duit 1 juta, guys. Baca Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah ya. Juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bilang amin dong, kamu kan Islam, botol. Aminnya delay kamu, kenapa? Terpesona ya, tersipu, terpukau. Ya, mana ada oten kayak gini, bacaan tajwid, bacaan makhraj, ya, kayak begini. Kamu yang Islam kok kamu nggak bilang amin? Dah, kasih saya 1 juta sekarang. Mana Mujahidin tadi? Untung gue ada SS, guys. Ada yang janji ngasih gue 1 juta, guys. Baca Al-Fatihah, lumayan, guys. Lumayan, guys. Tuh, lihat gak? Yang di bawah tuh komen. Kasih uang 1 juta. Jadi yang kepotong itu dia komen. Saya kasih uang 1 juta, guys. Bantu, guys, sebarin luas, guys. Kita rekam. Yes. 1 juta. Cair, guys. Cair. Dah, terus lu mau ngapain? Udah ngetes ya. Sekarang udah diskusi aja, tanya jawab. Daripada ngebadut. 1 juta. Yes. 1 juta dipakai buat itu tuh. Cair 1 juta. Tunggu deh, SS. Enakan lu. Nggak boleh itu ya, berdosa ya. Belum Ngapain surat lagi, lainnya? strawberry? Hah? Kalau surat-surat lainnya? Surat apa? Nggak Satu tahu. surat lagi ya. Satu surat lagi ya. Lu jangan ngetes gua Oke. baca semua surat. Lu pikir gua siapa? Gua pikir gua nabi lu aja nggak hafal kok. Hah? Atau kamu hafal? Oke. Apa-apa? Lanjutin ayat ya. Kamu lanjutin ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lanjutin. Aku nggak hafal. Astagfirullahalazim, ngetes orang dia kagak hafal. Guys, malu guys, lu mending turun guys. Lu ngetes gua, yang ngetes itu harusnya yang tahfiz, yang benar-benar penghafal Quran. Kamu ngetes saya percuma, kamu gak hafal. Itu surah pendek loh. Saya kasih tahu ya, itu surah pendek teman-teman. Juz 30. Ya, juz 30. Nama suratnya apa? Al-Bayyinah. Nah, kalau udah tahu kenapa nggak dilanjutin? Soalnya apa ya? Kalau di juz 30 nggak hafal semua gitu. Justru orang Islam itu biasanya juz 30 yang mereka hafal. Gak usah bohong. Iya, pernah dapat tugas tapi nggak dihafal. Kecuali kamu disuruh bapalin surah Al-Baqarah 200-an ayat, baru nggak masuk akal. Juz 30 itu yang paling gampang dihafal. Masa juz 30 nggak hafal? Gimana sih? Dah, udah nanya aja kak, daripada bikin malu orang Islam yang terwakil oleh kakak. Gimana, nanya aja udah. Oke, bentar. Udah teruji ya berarti ya. Kamu kan tadi bilang kalau saya bisa baca, kalau kak saya hafal, kamu percaya bahwa saya murtadin. Kamu berarti menepati janji kamu harusnya. Ya, tadi 1000 orang menyaksikan. Teman-teman yang baru bergabung, salve, selamat bergabung, shalom, selamat malam. Jangan lupa untuk tap-tap layar dan love orange yang belum kasih love orange teman-teman, supaya bisa terbaca algoritma TikToknya. Lanjut bro, kan tuh sorry, sis strawberry. Jangan keluar aplikasi kak. Kalau keluar aplikasi tuh nggak terdengar suaranya, terus kalau kelamaan nanti jadi mental. Jadi mental, kak. Saya saranin ya, sekali lagi saya ulangin. Kakak kalau keluar aplikasi TikTok, mental. Surat Matius 7 ayat 21. Mana ada di Kristen surat-surat itu namanya Injil, surat-surat
Fokus, move on dari Quranmu. Surat Matius itu bukan surat, itu Injil. Surat apa? Surat Matius itu Injil, Kak. Injil Matius 7 ayat 21 ya. Ih, cekikikan mulu nih, kodamnya kuntilanak ya. Kenapa sih? Kagak ada yang lucu perasaan. Kok kamu malah ngetawain kamu punya iman sih? Matius 7:21, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku. Itu kan? Hafal nggak gua? Hafal nggak saya? Itu aja pertanyaan kali. Iya ya. Jawabannya di mana? Kamu tahu di garis bawahi ya. Jadi nggak setiap orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Jadi nggak semua orang Kristen. Bukan setiap orang. Pahami bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak semua orang Kristen. Nggak semua orang Kristen. Ya, maka dibaca di kalimat berikutnya. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kakak buka Yohanes 6 ayat 40. Disitulah kehendak Bapa yang di surga. Bacakan buat kami. Mau tahu kan kehendak Bapa di surga kan teman-teman yang Islam? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak kehendak Allah Sang Bapa di surga? Itu apa? Yohanes 6 ayat 40. Dibacakan. Yohanes 6 ayat 40. Itu masih satu Injil yang sama kan? Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Tahu kan? Kehendak Bapa di surga itu jawabannya Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya, ia tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuh, kata Yesus. Jadi, ya itu tadi. Kehendak Bapa yang di surga itu yang melihat dan percaya kepada Yesus. Itu bro. Itu sis. Saya manggil bro mulu. Ada lagi? Kalau nggak ada saya ganti dengan yang lain. Teman-teman Islam di bawah cuma typing doang. Ada lagi? Wah, keluar aplikasi lagi. Ada lagi nggak? Tuhan berikanlah istri. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Kenapa Yesus dicobai di padang gurun? Kenapa? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah dan berbakti. Itu kan? Ya, itu aja pertanyaanmu. Nggak ada yang lain sampai aku hafal itu ayatnya. Tahu nggak Tuhan Allah yang dimaksud siapa? Tahu nggak ini maksud Tuhan Allah yang dimaksud dalam Matius 4 itu siapa? Mau tau nggak? Percobaan di padang gurun itu. Mau tau nggak? Ya kan? Itu kan Matius 4 ayat 10 yang kamu kutip itu kan. Maka berkatalah Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul nggak? Mau tau nggak Tuhan Allah siapa yang dimaksud sama Yesus? Nah, baca di ayat 6 sampai dengan 7. Baca di ayat 7. Berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, Kak Strawberry, yang dicobai iblis di padang gurun itu siapa teman-teman? Kenapa ayat tersebut tidak berkata langsung minta disembah Yesusnya? Karena Yesus bukan iblis, kan bisa dilihat dari di situ jelas mengatakan bahwa perbedaan antara Allah yang benar dan Allah yang palsu, yaitu iblis. Yang Allah palsu atau iblis ini minta disembah-sembah. Coba siapa yang minta disembah? Mau tau nggak? Mau tau nggak? Baca surat Toha ayat 14. Sama nanti dengan Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dan iblis membawa pula kepadanya di atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kata iblis. Ya kan berarti iblis yang meminta disujud, yang meminta disembah. Nah, kamu mau tahu nggak iblis mana yang dimaksud? Baca surat Toha ayat 14. Baca Toha ayat 14. Nanti sama dengan dalam Matius 4 ayat 8 tadi sampai dengan 9. Kan iblis bilang, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Baca surat Toha ayat 14. Nanti nyambung di situ. Sungguh aku ini Allah Tuhanmu. Dan
tidak ada Tuhan selain aku. Dan Sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. nah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, bahasa Arabnya. Sungguh aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, sujud kepadaku. Bandingkan dengan Matius 4 ayat 9 tadi. Dan iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sama-sama butuh pengakuan kan? Ya enggak? Yang minta disembah itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai power secara nyata, tetapi demi mendapatkan pengakuan, dia memaksa. Nah itu. Tetapi kalau suatu entitas yang memiliki kuasa dan power yang nyata, tidak butuh yang disembah. nggak punya power. Kata siapa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan Yohanes 5 ayat 30 yang Anda kutip itu aku. kan saya sudah hafal. Itu yang Anda kutip Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri melainkan dari Dia yang mengutus aku. Baca dalam Yohanes 5 ayat 19. Apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Artinya apa? Yesus dengan Bapa sehakikat, membuktikan bahwa mereka dalam sehakikatannya tidak berlainan kehendak. Boom! Itu justru untuk menjelaskan tentang relasi Yesus sebagai firman Allah dengan Bapa dalam satu hakikat. Gampang jawabannya. Cari ayat yang lain yang biasanya Joseph tuh nggak bisa jawab deh kayaknya. Itu juga udah sering saya jawab. Bosan saya pertanyaan itu aja orang Islam. Jadi kalau misalkan Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30, itu satu perikop dengan Yohanes 5 ayat 19. Nggak percaya, buka Alkitab. Jangan buka Google, makanya Google kan buatan kafir, antek Yahudi. Karena ayat tentang Tritunggal, sedangkan di Alkitab hanya Tuhannya Esa, bukan Tuhan Tritunggal. Kata siapa? Nggak ada Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, darah, air, dan roh, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu tu onoma, dalam satu nama tetapi 3 pribadi, satu hakikat 3 pribadi, itulah Allah Tritunggal. Kau memahami Allah Tritunggal 3 Allah gitu? Enggak. Tritunggal Markus adalah Allah yang esa. 12:29. Kenapa? Markus 12:29. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Aduh, yang dikutip itu mulu, lari-lari ayat. Sudah hafal saya semua dengan ayat-ayat kamu akan bukan. Iya, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Sampai hafal saya, itu ayat-ayatnya itu doang yang kalian bisa. 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Tuh, Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang untuk Dia kita hidup. Tuh, selesai. Apa lagi? Jawabannya ada di Alkitab. Sebenarnya itu urusan kamu mau baca apa enggak, penuh hikmat atau enggak. Tapi kalau kamu membaca dengan untuk hanya mencari-cari kesalahan, selamat. Itu yang pernah saya hadapi ketika saya masih jadi Islam, dengan otak saya bebal, saya tidak menerima Roh Kudus, saya tidak ada penguasaan diri, saya tidak ada hikmat. Nah di situ, kalau kamu mau memahami Alkitab dengan cara komprehensif dan dengan cara yang benar-benar seperti para rasul memahami Kristus, makanya pengakuan iman rasuli, ya kamu minta penguasaan diri dan meminta Roh Kudus supaya merengkuh kamu. Kalau memang kamu mau mencari kebenaran. Tapi kalau kamu mencari kesalahan, percayalah omongan saya, suatu saat nanti kamu jadi seperti saya, OTW. Kenapa? Saya sudah bilang alasan saya murtad bukan karena uang, bukan karena cinta, justru karena saya benci. Sesuai dengan pepatah, benci lama-lama jadi cinta. Gitu. Ya kan? Kalau kita membenci sesuatu terlalu berlebih, nanti kita lama-lama akan jadi cinta. Seorang haters itu bisa jadi fans yang terobsesi. Nah itu. Kalian haters sama Yesus nggak apa-apa. Itu kalian itu lebih obses daripada pengikut Yesus sendiri. Kenapa? Karena dengan kalian membenci Yesus, kalian mencari-cari setiap harinya. Kesibukan diri kalian itu untuk mencari-cari apa sih yang ada di diri Yesus. Sehingga mau tidak mau memaksa diri kalian secara tidak sadar, ya, mantengin mulu kan, Alkitab dibacain, dikupas satu-satu. Padahal seharusnya di dalam iman kalian itu, apa yang dikatakan Alkitab itu dikatakan sudah diubah dan dipalsukan. Buat apa? Diurusin. Ini jadi blunder.
Apalagi pertanyaannya Bu Strawberry? Yang lain dong pertanyaannya. Kalau Tadi tidak kan berarti ada ayat Esa, berarti ada juga ayat Tritunggal, begitu? Tritunggal itu Allah yang esa. Sejak kapan Tritunggal Allah ada tiga? Makanya saya tanya sama kamu. Dari pengertian mana kamu memahami Tritunggal itu Allah tiga? Imam Al-Ghazali dalam Rosailnya mengatakan Tritunggal tidak syirik. Walaupun Imam Al-Ghazali tidak memahami Tritunggal seperti bagaimana bapak-bapak gereja mengajarkan. Nanti kamu dengarkan perkataan Profesor Dr. Haisar M. Bagir. Beliau seorang dosen jurusan filsafat Islam Universitas Indonesia. Mengutip suatu ulama, tokoh cendekiawan Islam bernama Imam Al-Ghazali. Dalam Rosailnya mengatakan Trinitas bukan syirik. Walaupun sekali lagi pemahamannya tidak tepat seperti bagaimana Bapak Gereja mengajarkan tentang Tritunggal dan bagaimana Alkitab mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Tetap Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Bukan kami kemudian membagi-bagi Allahnya jadi terbagi ada tiga, bukan. Mereka dalam satu hakikat. Gitu. Makanya kalau misalkan Anda lihat bagaimana orang Kristen Arab itu mereka membuat tanda salib. Mereka membuat tanda salib dengan mengatakan Bismillah wal Ibn waruhil Qudus al-ilahi wahid. Kata terakhir ini digunakan untuk menyatakan Allah yang esa, Allah yang satu. Gitu. Al-ilahi wahid. Bismillah dalam nama Bapa, wal Ibn dan Putra, waruhil Qudus dan Roh Kudus, al-ilahi wahid. Allah yang satu, Allah yang esa. Dan makanya orang-orang Islam di Timur Tengah ketika mereka melihat orang Kristen Arab membuat tanda salib seperti itu, terutama orang-orang Katolik Maronite yang kebanyakan tinggal di daerah Arab, nggak keberatan dan mereka tidak mengecap mereka kafir karena telah menyatakan Allah ada tiga. Kenapa ini menjadi salah? Karena kalian ada dalam dalil kalian itu kan mengatakan laqad kana lakum fi Rasulullah itu mah suri Tauladan, sorry salah kutip. Otak gua asal jeplak aja, sorry. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Nah, ini yang saya maksud ayatnya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah tiga dari yang tiga. Itu salah. Quran kalian itu menjelaskan tentang triteisme, bukan tritunggal. Beda. Triteisme dengan tritunggal beda. Triteisme ya jelas Allah ada tiga, tapi tritunggal Allah yang esa, dan dalam kebagaimanaan Allah yang esa dijelaskan dalam tritunggal. Itulah Allah yang kami imani. Begitu. Jadi makanya pemahaman tentang Allah itu tidak dapat orang Islam mengklaim bahwa mereka juga memahami Allah. Makanya orang-orang cendekiawan Islam seperti para ulama dan para tabi'ut tabi'in, para sahabat-sahabat generasi keberapa gitu ya, termasuk Imam Asy'ari dan Ibnu Taimiyah, itu mereka tidak dapat menjelaskan Allah. Makanya nanti Imam Asy'ari akan jatuh kepada pemahaman Helenistik, filsafatnya Neoplatonis ya, bersamaan dengan Imam Al-Ghazali, Arabi, dan Ibnu Sina juga. Ibnu Taimiyah itu nanti akan mepet-mepet ke Kristen, memahami bahwa Allah berjizim, tetapi perbedaannya Ibnu Taimiyah tidak mau mengakui itu. Makanya saya bilang teman-teman Islam, kalau kalian belajar tentang bagaimana akidah kalian, konsep ketuhanan kalian nggak akan menemukan suatu jalan yang pas. Karena apa? Karena masih berkembang sampai dengan sekarang. Makanya nanti ada konsep tambahin dari Nur Muhammad. Makanya kemarin Zuma apa kayak gitu. Itulah gitu Kak Strawberry. Jadi kalau misalkan saya ditanyakan kenapa saya murtad, ya itu alasannya. Gitu. Kalau misalkan hadapin saya dengan mengatakan lam yalid wa lam yulad, lam itu kan artinya dia tidak beranak dan tidak diperanakan, saya juga bisa jawab gitu. Allah yang Maha Kuasa masa menjawab tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Allah beranak, cuman bilang, gua nggak beranak dan tidak diperanakan. Lebih rendah daripada makhluknya. Banyak makhluk ciptaan Allah yang bisa beranak tanpa adanya pembuahan, tanpa adanya proses perkawinan antara yang jantan dan maupun yang betina. Apa itu? Amuba salah satu contohnya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran. Mereka bisa berkembang biak tanpa adanya perkawinan. Sedangkan tuduhan yang katanya diperanakan, malah merendahkan dirinya. Padahal kita harus tahu secara saintis, karena kan kebanyakan teman-teman Islam mengklaim bahwa Quran sains ya, sejalan dengan sains. Apa kalian tidak tahu dalam ilmu pengetahuan alam, dalam biologis, itu banyak makhluk hidup yang bisa berkembang biak, mempunyai anak tanpa ada pasangan. Amuba salah satunya tadi. Belum lagi kalau kamu baca dalam surah Al-An'am 101 gitu, dikatakan apa? Bagaimana mungkin Allah pencipta langit dan bumi mempunyai anak padahal dia belum mempunyai istri atau tidak mempunyai istri? Nah itu kan juga aneh. Itu juga membantah kan. Kak Strawberry kalau misalkan belajar ilmu pengetahuan alam itu kan tahu di luar sana masih banyak makhluk hidup ya
Dari mulai makhluk sekecil apapun, mikrobiologis itu, mereka punya yang namanya apa? Kemampuan untuk berkembang biak tanpa ada perkawinan. Gitu. Ya. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Kok dia? Enggak. Ya udah, silakan dipikirkan ya Kak ya. Tuhan Yesus memberkati dan menjamah Kakak. Menuntun dalam kebenaran dan cahaya wajahnya menghiasi Kakak. Dia diem aja guys. Mungkin mikir kali ya. Ya apa-apa, kita doakan aja yang baik-baik. Semoga menerima keselamatan itu. Diem aja dia. Bedakan Tuhan dan makhluk. Iya, saya membedakan Tuhan dan makhluk. Kalau Tuhan dan makhluk berbeda, kenapa lantas dia menjelaskan kebagaimanan dirinya justru membuktikan dia lebih rendah daripada makhluk? Jadi, kayaknya simpel deh kalau memahami bagaimana saya berbicara. Halo, selamat malam Kak Joseph. Selamat malam juga, Andika Putra. Islam ini. Boleh. Islam. Kakak ini Katolik atau Protestan? Saya Kristen Katolik, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam, Pak. Saya Islam. Islam apa akidahnya? Ada Sunnah wal Jamaah, Syairah, Maturidi, Salafi yang disebut dengan Wahabi, Syiah, Syiah Fatimiyah, Syiah Rafidah. Saya ikut mazhab Syafi'i saya. Saya nggak nanya mazhab, saya nanya akidah. Mazhab dan manhaj itu berbeda. Mazhab cuma ada 4, saya tahu, nggak usah ngajarin. Mazhab ada 4, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Udah tahu, yang saya tanya akidah manhaj dalam Islam. Islam akidah atau alirannya itu ada 73 golongan. Dari 73 golongan, Anda golongan yang mana? Once again, saya nggak nanya mazhab. Mazhab cuma ada 4, saya sudah tahu. Yang saya tanya, dari 73 golongan dalam Islam, kamu yang mana? Supaya diskusi kita enak. Saya akidahnya tuh ya Islam biasa sih. Saya tuh nggak ada Islam biasa. Ya, nggak ada Islam biasa. 73 golongan itu saya sebutin ya tadi ya. Saya sebutin yang paling mainstream. Al-Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidi, kemudian ada Salafiyah. Itu Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah berarti mengikuti pandangan Asy'ariyah atau Maturidi? Saya mengikuti pandangan saya sendiri. Di Lombok, soal di Lombok itu punya ajaran sendiri kita tuh. Nah ini, tuh dengerin ya. Di Islam karena tidak ada kebenaran absolut, mereka jawabnya kayak gini. Enak nggak jadi Islam? Jadi saudara yang mikir, kayaknya ada kebenaran di Islam nih. Kebenaran milik sendiri-sendiri, perorangan. Jadi kalau ditanya kebenaran yang absolut dan pasti, nggak ada yang pasti. Nih, baca, dengerin. Oh kebenaran saya sendiri, oh ajaran saya sendiri. Mana ada kayak gitu saudara, nggak ada yang kayak gitu. Nah, lanjut bro. Terserahlah kalau kebenaran ajaran sendiri, kayak ajaran nenek moyang, kayak ajaran leluhur, kayak silakanlah. Islam Lombok. Terus ini, kakak ini Tuhannya siapa sih? Tuhannya siapa? U'minu bi'illahil wahid abinda bitu kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura bi rabbin wahidin Yesu al-masih ibnillahil wahid qablatul nuri min nur ilahin haq min ilahin haq sawin al-abdil jawhar alladhi bihi kana kullu syai'in alladhi min ajlina nahnu al-bashar wa min ajli halathina nazala min as-sama'i wa tajasada min ar-ruhil qudus wa min maryamil a'tra. Terus itu jawabannya. Apa lu tega kak? Lihat Tuhan lu pakai kolor aja. Kenapa? Kamu udah getar-ketir kan? Wah, lawan saya ini berat sekali, ngomong Arabnya lancar. Was-was, cepet-cepet saya nggak bisa ngertiin. Udahlah, saya alihin aja, saya hina-hina. Dengan harapan saya akan memancing emosinya host. Hah? Gak bisa bro. Saya kan mantan muslim. Saya sudah pernah kesaksian. Kalau kalian cuma berani berlindung di balik akun kalian yang palsu, ya, saya sudah pernah menghina, mencaci Tuhan Yesus di hadapan pengikutnya pada saat itu. Secara mata dengan mata, muka dengan muka, mulut dengan mulut, ludah ketemu ludah. Ngerti ludah ketemu ludah? Ya muncrat sekalian, saya kata-katain. Kalau kamu kan cuma berada di sosmed, terus apa? Dengan harapan kamu bisa memancing emosi Joseph dan orang-orang yang nonton, nggak bakal. Ini bukan ketawaan, artinya apa? Senjata terakhir bagi umat Islam yang berpolemik adalah mereka menutupi kegagalan mereka untuk meruntuhkan akidah kita sebagai orang Kristen dengan cara apa? Congor, itu dia. Tidak mereka. Ya, jadi bukan dengan bantahan, bukan dengan apa, ya congor, ngata-ngatain. Kan kamu lagi berhadapan sama orang yang dulunya muslim. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu dulu saya pernah ngalamin. Jadi saya biasa aja. Mau bilang apa lu tega, aku juga biasa aja. Yang lain bro, yang sekiranya saya itu baru dengar gitu. Gimana? Tapi ingat loh,
live saya ini kan di relay juga oleh teman-teman di YouTube ya. Halo teman-teman yang lagi nonton di YouTube. Jadi kamu juga secara accidentally itu naik ke room saya dengan memampang foto profil kamu dengan jelas, nama kamu juga jelas, VT kamu juga jelas. Jadi kalau misalkan kamu menghujat, saya kasih tahu aja resikonya. Mungkin di luar sana saya tidak bisa membendung ada orang yang mau melaporkan kamu kalau misalkan nanti penghujatan kamu sudah parah. Gitu aja sih, saya ngingetin aja. Aku nanya nih, jawab. Sebutkan di Alkitab, di salah satu ayat di Alkitab yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Jelaskan aku. Oke, saya ulangi. Sebutkan di dalam satu ayat Alkitab yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Gitu ya? Ya. Itu aja pertanyaan. Ada nggak? Dengerin saya. Saya jawab, udah nggak usah banyak omong. Kamu minta saya jawab kan? Ya udah dengerin saya jawab. Yohanes 20 ayat 28. Kata Thomas kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Clear? Lu udah gila bro. Lu kelasan lu kayak gini. Allah dan Tuhanku lah, Allah itu Tuhan, bukan Yesusnya Tuhan. Coba ulang katakan. Yang ngomong itu bukan Yesus nih, sama kayak Zuma kan? Sama kayak Zuma saudara, waktu itu kemarin. Mau nonton nggak di live saya sama Juma? Juma juga sama. Oh itu kan perkataan Yesus yang ngomong aku, ya Tuhanku dan Allahku, berarti itu Yesus Tuhannya Allah. Padahal yang ngomong Thomas. Thomas itu dengerin, karena kamu congor. Saya nggak mau orang pada pusing. Kamu cuma bisa congor kan? Yohanes 20 ayat 28. Kalau takut debat, takut tidak bilang tai. Nggak usah kau mati-mati mikrofon. Mohon maaf ya, jangan memuji saya dengan bahasa Islam. Tadi barusan, mohon maaf saudara memuji saya dengan pujian yang hanya bisa dinisbatkan kepada Nabi kamu Muhammad. Jangan memuji saya dengan begitu dong. Saya merasa hina. Saya tidak pantas dipuji dengan kata-kata yang barusan. Itu cocoknya untuk nabimu aja ya. Maaf ya, saudara, saya nggak ngerti juga itu bahasa Islam yang sangat mulia itu tadi. Ya, maaf ya, itu kan pujian kepada Nabi, betul nggak? Jangan sama saya begitu rendah. Saya tidak semulia Nabi. Emang lu rendah, Mentai? Emang lu rendah? Ya itu dia, makanya saya tidak mau dipuji dengan bahasa seperti itu. Saya tidak mau dipuji dengan bahasa Islam, ya. Itu kan bahasa Islam, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nggak usah lah, matiin mikrofon akannya. Kok nggak usah pakai bahasa Indonesia, kenapa? Udah takut ya? Betul. Turun aja bro, kasihan. Apa? Dipikir bakal bikin Joseph juga bakal maki-maki kamu? Nggak bakal. Saya sudah bilang, kalau yang nonton 20 orang lu boleh deh ya maki-maki gue di sini, gue dengerin. Yang nonton 1.400 orang, kasihan nanti penonton saya pada protes. Joseph, saya kemarin masuk rumah sakit, masuk UGD karena pala saya puyeng. Kenapa? Habis dengerin tamu di room kamu Joseph, nggak bisa apa-apa, cuman bisa congor doang, sakit kepala saya. Apalagi teman-teman, saya pakai ini AirPods, saya dengerinnya langsung, jadi kayak orang ngomong langsung di sebelah kanan dan kiri saya. Coba bayangkan bagaimana penderitaan saya. Jadi mohon ya teman-teman Islam, kalau mau ngajakin debat, tadi kan dia ngomong debat itu apa esensinya debat? Definisi debat apa? Bagaimana debat itu? Ya. Jadi jangan ngomong debat itu bukan kayak lu debat kayak gontok-gontokan, enggak. Itu namanya bukan debat, itu namanya adu jotos. Debat itu definisi yang sangat sangat akademis lah kalau secara akademis. Jadi jangan dipakai dengan narasi rendahan yang punya kamu itu ya. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Mohon bantuannya tap layar teman-teman. Thank you. Ini debat yang benar pakai akademis, pakai data, pakai Shalom, dirham kudus. Selamat malam. Iya, selamat malam. Apa? Ya. Ini saya bukan mau debat nih. Mau apa dong? Aku mau nanya, daripada buka-buka komal kayak gini, mendingan kasih aja nomor rekeningmu sama aku biar aku transfer. Oh iya, nomor rekening. Yakin lo transfer berapa lo? Punya apa lo? Lu lihat HP lu apa? Mau lihat? Berapa? Nggak mau. Saya punya pekerjaan juga. Ngapa? Apa karena takut? Kayak takut ya? Nggak bisa bantah argumentasi Joseph, terus mau mau mempermalukan Joseph di depan publik dengan cara, oh Joseph daripada kayak gini kamu kasih rekening aja, sosokan lo beli pulsa aja ngadet-ngadet. Kredit motor nah lunasin.
Lihat toko lu, lihat komuk lu. Pede kayak gitu bakal transfer saya. Tengok profil aku, tengok postingan aku. Tengok postingan apa? Ada apa dengan postingan kamu? Ya, tengok ini kan akunnya bukan akun privat nih. Bukan akun Tengok privat. aja. Bukan akun privat. Kunjungin aja, kunjungin aja fotonya, kunjungin aja. Terus kenapa? Kasih tahu Ya. dong, kasih tahu dong saldonya berapa? Kasih tahu dong saldonya berapa? Kasih tahu dong saldonya berapa kalau beneran orang kaya? Daripada kayak gini kau ya kan, kawanmu nggak ada yang Jangan ada. ditelan mikrofonnya. Jangan ditelan, lu mau congor kamu bacot kan? Jangan ditelan mikrofonnya. Kasih tahu saldonya berapa mana? Sengaja lu. Astagfirullahaladzim, yang kayak gini ngaku kaya. Lu motor ereking. Apaan sih? Hah? Apaan sih? ZX 25 baru. Oke. Hah? Ducati Panigale V4 baru. Oke. Motor lu aja cuman ini, mobil losbak. Maaf ya, saya jadi review akun kamu soalnya kamu yang minta. Saya review ya. Mobil losbak. Udah punya sultan Bengkel. sekarang. King. Udah punya sultan apa? Sultan apa? Hah? Sultan apa? Ah, ngayal mulu kau ah. Terus nanti kamu diangkat jadi nabi. Jangan kau bermimpi terus ya. Mimpi boleh, tapi wujudkan mimpimu. Jangan kebanyakan mimpi. Kalau kau kebanyakan mimpi, nanti kau diangkat jadi nabi. Oke? Kalau kau kebanyakan mimpi, tidak membuktikan dengan aksi, tidak mewujudkan mimpimu itu, kau jadi nabi nanti. Ngerti kau? Boleh bermimpi teman-teman, boleh bermimpi. Tapi jangan keterusan, wujudkan mimpimu dengan aksi nyata. Kalau kau kebanyakan bermimpi tanpa ada aksi, memimpi aja kerjaanmu. Siang, malam, pagi, mimpi terus. Nah, kau itu jadi nabi nanti. Apa? Panas, mau laporin Joseph. Coba Joseph ada nebut nama nabi nggak? Nabi banyak loh. Nabi palsu kah? Nabi yang manakah? Ayo. Aduh. Naikkan aku. Ah, kau juga aneh. Naik kau request juga enggak, Aldi Siregar. Aneh kau. Request kau nggak bisa dijawab. Kau private. Ya, shalom teman-teman yang baru bergabung, minta bantuan tap layar dan love orange-nya teman-teman supaya banyak yang terjangkau juga. Shalom Aldi Siregar. Halo, nah kita ini kita pakai bahasa Katolik aja ya, bahasa Kristen. Bahasa Katolik? Iyalah, bahasa Katolik kita. Kalau bahasa Katolik Kristen. berarti bahasa Latin ya? Bahasa Kristen Katolik. Bahasa Latin, iya bahasa Kristen Katolik bahasa Latin. Iya. Laudetur Yesus Kristus, kamu jawabnya apa? Hah? Laudetur Yesus Kristus. Itu Yesus trot gitu artinya itu. Hahaha. Cuman bisa ngehujat, panas ya? Panas ya? Panas ya? Nggak bisa ngalahin Joseph ya? Cuman bisa congor ya? Ini Aldi Siregar, Dale. Malu-maluin teman-teman Batak kau Dale. Hah? Nama saya Aldi Siregar. Cita-cita saya jadi kapal laut. Ya. Kayak kau Dale bahasa Katolik. Kupikir kau bisa bahasa Latin. Nggak bisa kau bahasa Latin ya? Kau nanti ku eksorsis kau pakai bahasa Latin kau. Mau kau? Udah, itu sebenarnya tadi bentuk doa. Jadi ketika dia mereaksi, itu legionnya, iblisnya lagi bereaksi teman-teman. Laudetur Yesus Kristus itu dalam bahasa Latin. Bahasa Indonesianya itu artinya apa? Terpujilah Yesus Kristus. Harusnya kalau kamu ngajak saya ngomong bahasa Katolik yaitu bahasa Latin, Katolik Roma Latin ya, ritusnya Latin. Kamu jawabnya apa? In secula seculorum. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sok-sokan lo. Tapi itu bagus ya. Jadi ketika baru disampaikan salam terpujilah Yesus Kristus, langsung iblisnya bereaksi gitu ya. Waduh. Bahasa Latin itu ternyata benar ya, teman-teman. Sesuai dengan pengakuan film-film eksorsis yang diangkat dari kisah nyata, iblis itu takut dengan doa dalam bahasa Latin. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, sudah membuktikan. Yang agak beneran dikit bisa nggak? Islam. Shalom kompak audio musik. Audio musik. Shalom.
kompak Malam. audio musik ya. Selamat malam. Musik itu apa bang? Musik Ya, musik ya, lagu bang. oh musik nggak? Iya, lagu musik. Ah musik? Musik lagu. Oh musik bang, bukan musik. Iya. Hmm. Mau tanya bang, Hmm. kalau memang kamu pintar, apa bisa kamu ngerti apa omongan saya? Ya. Arapa kalau Arapa mung Kristen dia banyak mak banyak Tuhan. Kau ke laut aja ya. Kubuang kau ke laut. Dalam nama Yesus, segala bentuk kuasa gelap dan godaan dari si jahat, kau kubuang, kau kucampakkan. Aneh kau. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif
dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut
nabi terakhir teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna maka disempurnakan oleh Al-Quran teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur.
Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam from Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.